Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi rame banget ya tentang perdukunan dan peramal, tentang sihir, santet dan teluh. Tentu di sini dalam kacamata Islam seperti apa sih kalau kita terlibat atau melibatkan diri kita dengan ilmu-ilmu hitam seperti itu? Tentunya kan ya ada kaitannya juga kita mendatangi dukun. Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal lalu mempercayai apa yang dia katakan, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi hadis ini sahih. Dan tentunya mengenai sihir ini Allah juga sudah mewanti-wanti gitu di dalam Al-Quran, sudah memberitahukan, sudah memberikan beritanya di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi madarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi madarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu tidaklah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Jadi orang yang berperilaku sihir itu, iman mereka tuh ya dicabut oleh Allah di hatinya gitu. Mereka lebih mengutamakan sihir dibandingkan kitab Allah, yaitu Al-Quran. Dan tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 102 ini, di dalam tafsir Al-Muyassar, orang Yahudi mengikuti apa yang dibisikkan setan-setan kepada tukang-tukang sihir pada masa kerajaan Sulaiman bin Daud alaihissalam. Dan Sulaiman itu tidak kafir dan tidak pula belajar sihir. Akan tetapi setan-setanlah yang kafir kepada Allah ketika mengajarkan sihir kepada manusia guna merusak agama. Dan demikian pula kaum Yahudi mengikuti sihir yang diturunkan pada dua malaikat Harut dan Marut di negeri Babilonia di Irak sebagai ujian dan cobaan dari Allah bagi para hambanya. Dan tidaklah dua malaikat-malaikat itu mengajarkan kepada seorang pun sampai mereka menasihatinya dahulu dan memperingatkannya dari bahaya belajar ilmu sihir dengan berkata, janganlah kamu kufur dengan belajar sihir dan tunduk kepada setan-setan. Maka manusia mempelajari dari kedua malaikat sesuatu yang menimbulkan kebencian antara pasangan suami istri, sehingga akhirnya mereka berdua bercerai. Dan para penyihir tidak mampu mencelakai seorang pun kecuali dengan izin Allah dan ketentuannya. Dan tidaklah para tukang sihir itu mempelajari kecuali sesuatu keburukan yang memadorotkan mereka dan tidak memberi mereka manfaat. Dan setan-setan telah memindahkan sihir kepada kaum Yahudi sehingga tersebar di tengah mereka sampai mereka lebih mengutamakannya di atas kitab Allah.
Dan sesungguhnya kaum Yahudi telah mengetahui bahwa orang yang lebih memilih sihir dan meninggalkan kebenaran, dia tidak akan mendapatkan bagian dari kebaikan di akhirat. Dan itu benar-benar seburuk-buruk imbalan ketika mereka menjual diri mereka dengan sihir dan kekafiran sebagai penukar keimanan dan mengikuti Rasul. Sekiranya mereka memiliki pengetahuan yang membuahkan amal dengan nasihat yang diberikan kepada mereka. Ini dalam tafsir Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Jadi jelas ya, sihir itu merusak agama, merusak keimanan. Karena ya akan merusak rumah tangga orang lain atau bahkan membunuh orang lain gitu ya dengan sihirnya itu. Sudah jelas gitu bahwa sihir ini adalah perbuatan dosa yang sangat besar karena pelakunya dijatuhkan musyrik. Sementara musyrik itu adalah dosa yang sangat besar gitu. Makanya jangan sampai kita mencoba untuk belajar sihir untuk bisa membentengi kita gitu ketika kita dijahatin, ketika kita sakit hati, akhirnya kita nyihir orang yang nyakitin hati kita. Itu nggak boleh gitu ya. Mendatangi dukun aja di hadis yang lain, hadis yang sahih, kita datang ke dukun atau peramal, kita tanya gitu kan permasalahan kita ini itulah gitu kan, sampai dijelaskan A sampai Z. Peramal itu, dukun itu mengatakan bahwa kamu karena ini itu gitu, misalkan kita percaya gitu dengan omongan peramal atau dukun tersebut. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga, kita sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Itu hadis yang sahih. Gimana kalau kita sampai betul-betul menggunakan ilmu sihir itu untuk mencelakakan orang lain? Baru percaya aja sholat kita 40 hari nggak diterima gitu. Apalagi sampai kita menyihir orang lain, kita meneluhnya sampai meninggal misalkan gitu ya. Itu sangat besar dosanya di hadapan Allah. Kita tahu di dalam Al-Quran, membunuh satu manusia saja dosanya itu seakan-akan membunuh seluruh manusia seisi dunia gitu. Itu luar biasa besar, tidak bisa digantikan dengan kita banyak sedekah. Sedekah itu sunnah gitu, tidak bisa gitu. Sementara meninggalkan sihir adalah wajib, karena sihir itu perbuatan musyrik dan dosa besar. Pelakunya akan kekal di dalam neraka kalau belum taubatan nasuha. Dan kalau melibatkan melukai orang lain sampai meninggal, maka ya harus meminta maaf, harus mendapatkan ridho dari orang yang dizolimi tersebut. Kalau tidak ridho, maka hisabnya akan terus berlanjut nanti di akhirat begitu. Semoga bermanfaat. Syukran li musahadatikum, ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.